Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bang Riazu. Kali ini di podcastnya Bang Riazu ya, saya mau ngebahas tentang perbedaan antara Snapdragon dan juga MediaTek, dan mana sih yang lebih bagus antara dua SoC atau dua chipset ini. Kamu pernah dong pastinya ya pengen beli handphone baru tapi bingung pilih handphone dengan prosesor apa nih. Pengen MediaTek atau Snapdragon. Ya, prosesor sih emang jadi pertimbangan utama ya, mungkin nggak buat semua orang, tapi kebanyakan dari kita pasti ya, salah satunya yang jadi pertimbangan berat adalah ini pakainya Snapdragon atau MediaTek sih, gitu kan. Pakai Snapdragon seri berapa atau pakai MediaTek seri berapa. Ya, tentunya semakin bagus prosesornya ya, semakin mahal pula harga handphonenya nih. Bener nggak? Nah, terus buat kamu yang dalam waktu dekat ini mau beli handphone ya, mau beli handphone baru, terus bingung mau pakai handphone dengan SoC apa, kamu mendingan dengerin terus podcastnya sampai akhir. Nah, untuk nentuin mana yang lebih baik ya, mana yang lebih bagus antara MediaTek versus Snapdragon, pertama-tama kayak apa ya? Kita ngobrolin atau kita bahas kupas satu persatu antara MediaTek dan Snapdragon nih. Nah, MediaTek sama Snapdragon ini sebenarnya adalah dua produsen prosesor atau SoC yang paling banyak dipakai di dunia nih guys. Ya, dua merek SoC ini cukup banyak dipakai ya di berbagai kelas handphone pintar atau smartphone, selain tentunya Exynos dari Samsung dan juga Kirinnya Huawei. Nah, selain kedua merek prosesor ini juga termasuk yang paling laris karena banyak banget ngedukung fitur-fitur ponsel kekinian. Nah, yang pertama bakalan saya bahas adalah MediaTek. Ya, MediaTek ini mungkin kamu udah banyak tahu kalau MediaTek ini perusahaan asal Taiwan ya. Dan si MediaTek ini memang didirikannya dulu pada tahun 1997. Dan tentunya kalau dibandingin Snapdragon sih MediaTek ini masih tergolong prosesor muda lah ya, prosesor baru. Tapi walaupun masih baru, perkembangan MediaTek ini secara global ini pesat banget guys. Perbedaan yang paling mencolok dari MediaTek dibandingkan Snapdragon ya, kamu pasti setuju banget. Perbedaan yang paling mencolok itu adalah harganya. Harga prosesor atau chipset MediaTek ini lebih murah dibandingkan Snapdragon. Makanya kebanyakan handphone yang pakai chipset MediaTek ini dijual dengan harga yang miring banget atau lebih murah, pasti selalu lebih murah daripada handphone yang pakai chipset Snapdragon. Nah, terus apa aja sih keunggulannya si chipset MediaTek ini? MediaTek ini termasuk produsen chipset yang inovatif banget guys. Ya, MediaTek dulu pernah ngeluncurin chipset octa-core beneran pertama di dunia. Kenapa disebut octa-core beneran atau true octa-core? Ya, karena berbeda dengan chipset octa-core pada umumnya yang terdiri dari biasanya tuh kalau dari mereknya Snapdragon itu biasanya kalau dia ngeluarin octa-core ada terdiri dari dua quad-core ya, atau misalkan ya sejenisnya lah. Jadi biasanya terdiri dari dua quad-core, jadi octa-core. Nah, kalau misalkan si MediaTek ini dia benar-benar punya 8 core ARM Cortex A7. Terus kecepatannya juga dulu si MT6592 ini punya kecepatan sampai dengan 2 GHz. Nah, selain itu si MediaTek ini juga menjadi produsen chipset Deca-core pertama di dunia. Jadi di saat kebanyakan prosesor atau chipset itu punya octa-core, MediaTek ngeluarin Deca-core. Oh, MediaTek ini benar-benar berusaha inovasi banget dengan bikin chipset 10 core ya atau Deca-core. Nah, chipset MediaTek Deca-core pertama di dunia itu dulu ada MediaTek Helio X20, terus Helio X23, ada Helio X25, Helio X27 dan Helio X30. Dan kalau kamu sempat ngikutin produknya Xiaomi ya, kalau kamu salah satu Mi fans tentunya kamu juga tahu kalau Xiaomi itu pernah pakai prosesor atau chipsetnya MediaTek ini yang pakai Deca-core. Dulu itu ada Redmi Note 4 ya, dia pakai Helio X20. Nah, terus
berikutnya kita bahasnya soal Snapdragon nih. Snapdragon juga sebenarnya termasuk produsen chipset yang bukan tua atau apa ya, lebih lama gitu. Jadi kayak Snapdragon ini kan sebenarnya asal Amerika ya, tepatnya San Diego, US atau Amerika Serikat. Nah, kalau tadi MediaTek itu masih di tahun 1997-an. Nah, si Qualcomm Snapdragon ini dibikinnya itu atau didirikannya itu pada tahun 1985. Dibandingin MediaTek, ya tentunya Snapdragon itu lebih banyak lagi dipakai di seluruh dunia. Dan alasan kenapa lebih banyak dipakai karena Snapdragon itu punya teknologi lebih kekinian. Ya, lebih canggih. Performa Snapdragon itu rata-rata biasanya dia lebih cepat sama lebih efisien dalam penggunaan daya. Jadi kalau kamu ngelihat ya si Snapdragon ini dia selalu punya fabrikasi yang kecil banget. Dan yang terbaru itu dia udah ngeluarin di middle range ya. Maksudnya dia sampai 8 nanometer, 7 nanometer di saat MediaTek masih pakai 12 nanometer. Wow, kebayang nggak efisien banget penggunaan dayanya. Dan salah satu perbedaan yang paling mencolok dari MediaTek dan juga Snapdragon ya, selain harga ya tadi. Jadi kalau dibandingkan dengan MediaTek yang closed source, Snapdragon ini biasanya dia open source gitu. Terus keunggulannya Snapdragon apa lagi dong? Ya kalau dibandingin MediaTek ya, memang Snapdragon ini nggak cuma fokus untuk bikin chipset dengan core yang banyak dan kencang. Jadi nggak cuma fokus bikin chipset yang kencang lah intinya. Tapi Snapdragon ini juga bikin komponen pendukung lain kayak GPU sama image sinyal prosesor yang canggih banget. Makanya kualitas grafisnya Snapdragon itu biasanya lebih bagus karena dia didukung sama GPU atau graphic processing unit yang lebih canggih. Selain itu hasil foto handphone yang pakai Snapdragon biasanya lebih bagus karena teknologi ISP atau image sinyal prosesornya itu di Snapdragon tuh selalu diimprove, ditingkatin lagi. Makanya handphone yang pakai Snapdragon biasanya hasil fotonya lebih bagus. Terus yang bikin bedanya lagi adalah biasanya handphone flagship ya itu cenderung pakai Snapdragon dibandingin MediaTek, bener nggak? Nah, terus mana dong yang lebih bagus antara MediaTek atau Snapdragon? Kalau dari segi harga ya MediaTek lebih murah, tapi dari segi performa, terutama dari performa grafis ya Snapdragon lebih bagus. Jadi kamu tinggal tentuin aja pilihannya. Kalau kamu lagi cari handphone murah tapi kenceng, ya kamu bisa cari handphone yang pakai MediaTek. Ya, terus kalau dari prosesor dan grafis ya, tentunya di dalam sebuah chipset itu kan ada dua chip penting tuh, yaitu CPU sama GPU. Nah, CPU itu biasanya tadi terdiri dari beberapa core yang punya kecepatan berbeda dan fungsinya yang ngatur semua komponen yang ada di dalam prosesor. Kalau GPU itu kan kayak berfungsi mengolah grafik processing unit. Jadi kalau di komputer, GPU ini kinerjanya sama kayak VGA. Jadi kalau kamu lebih familiar dengan komputer atau PC, sama kayak VGA atau VGA gitu. Nah, performa grafik MediaTek ya, performa grafik processing unitnya MediaTek itu biasanya relatif lebih rendah dibandingkan Snapdragon. Karena lebih rendah, prosesor atau chipset MediaTek itu dia memakan RAM-nya lebih sedikit. Nah, ini penting nih. Sedangkan Snapdragon ya, itu karena dia bisa merender grafis lebih baik dan memberikan efek visual yang lebih bagus, dia mengkonsumsi RAM-nya lebih banyak. Nah, sampai sini ini penting banget ya. Alasan Snapdragon lebih boros RAM itu karena graphic processing unitnya nggak dibekalin sama dedicated virtual RAM saat dia beroperasi. Artinya GPU Adreno yang dipakai sama Snapdragon ini akan makan RAM inti yang dipakai sama handphone itu sendiri. Makanya supaya grafisnya handphone yang pakai Snapdragon itu lebih maksimal, kamu harus memilih atau biasanya handphone yang flagship itu dia punya RAM lebih besar, yaitu tadi
Karena Snapdragon dengan grafik yang sangat tinggi itu butuh RAM yang gede banget. Kesimpulannya ya MediaTek kenapa dia lebih murah, yaitu tadi grafik processing unitnya lebih rendah, tapi plusnya dia tidak membutuhkan RAM besar karena ya chipsetnya dia memang lebih hemat RAM meskipun kualitas grafiknya nggak sebagus Snapdragon. Nah, kalau dari segi variasi produksi, Snapdragon emang punya banyak banget nih variasinya dibanding MediaTek. Ya kalau Snapdragon ya kamu tahu sendiri lah, dia ada seri Snapdragon seri 200-an, seri 400-an, seri 600, seri 700, seri 800. Sedangkan MediaTek mulai dari tahun 2017-an itu dia cuma ngembangin seri P. Ya, jadi Helio seri P, P60, P70, yang terbaru ada P90. Terus baru-baru ini dia ngeluarin seri gaming, ada G70, G90. Terus ada juga paling tinggi mungkin seri Dimensity 1000. Kalau Snapdragon itu seri 400 aja ada banyak, seri 600-nya lebih banyak lagi, seri 700-an, seri 800 juga lebih banyak. Yang terbaru ada 865, itu juga memang kalau Snapdragon itu dia lebih ngejar ke chipset A12-nya Bionic. Gitu. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya yang mana yang lebih baik ya kembali ke kebutuhan. Kalau kamu punya pilihan handphone yang murah ya, hemat RAM tapi performa tetap bagus, berarti pilihannya MediaTek. Kecuali kamu memang ngejar handphone dengan performa tinggi ya, grafik lebih bagus, lebih tinggi, RAM lebih besar, tapi dengan harga yang sedikit lebih mahal, berarti kamu harus membeli handphone dengan chipset Snapdragon. So, kalau ditanya bagusan mana, dua-duanya bagus ya. Tapi kalau misalkan kamu pilih handphone dengan rentang middle to low ya. Jadi Bang Rezu sih bakalan nyaranin dua-duanya. Kalau misalkan kamu punya budget middle to low, MediaTek, Snapdragon sama-sama bagus. Tapi kalau kamu punya budget flagship, Snapdragon jelas pilihan. Gitu. Oke, segitu aja. Semoga membantu ya obrolan kita hari ini. Semoga cukup mencerahkan untuk kamu yang akan bakalan beli handphone baru. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Have a nice day.